Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kebersamaan kita hari ini. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara kembali melalui sapaan firman Tuhan hari ini. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk pagi yang cerah ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami Bapa, agar firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hidup kami dan di dalam pribadi kami. Terpuji nama Allah Bapa, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur, pasal 92 ayat 2. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang tidak bisa atau belum mampu untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan ketika dia mengalami persoalan yang berat di dalam hidupnya. Ketika penderitaan datang menimpa hidupnya. Tetapi secara jelas Raja Daud mengatakan di sini melalui firman Tuhan, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi namanya. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, Raja Daud tidak serta-merta hidupnya seperti jalan tol atau mulus-mulus saja. Ada banyak persoalan yang dihadapinya ketika dia memimpin sebagai raja di tengah-tengah umat Israel. Dia harus menghadapi musuh-musuh yang datang dari kerajaan-kerajaan yang besar, misalnya Asyur. Lalu kemudian ketika dia juga harus menghadapi persoalan keluarga karena anak-anaknya yang saling membunuh. Dia juga harus menghadapi penderitaan ketika dia harus kehilangan sahabat sejatinya yaitu Jonathan. Raja Daud juga sebelum menjadi raja, dia pernah dikejar-kejar oleh Raja Saul dan hendak dibunuh. Tetapi seluruh persoalan yang datang dalam kehidupan Raja Daud dan penderitaan yang datang menimpanya tidak membuat dia kehilangan semangat untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia tidak berhenti bermazmur bagi Tuhan. Kalau kita melihat Raja Daud itu adalah orang yang paling banyak membuat mazmur-mazmur, nyanyian, lalu kemudian doa, yang kemudian itu semua dijadikan mazmur atau puji-pujian kepada Tuhan. Ya, ada yang diiringi oleh mazmur itu, ada yang diiringi oleh alat-alat musik, ada yang diiringi dengan tari-tarian dan sebagainya sebagai bentuk puji-pujiannya kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Suatu tanda bahwa Raja Daud sangat mengasihi Tuhan. Raja Daud tidak pernah melupakan karya penyertaan Allah di dalam hidupnya. Sehingga ia berkata, pujilah Tuhan. Karena itu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tentu saja ini harus kita tarik kepada diri kita. Kepada hidup kita. Bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sudahkah kita seperti Raja Daud yang
tetap memuji, bersyukur kepada Tuhan. Walaupun penderitaan datang di dalam kehidupan kita. Dari awal tadi saya sudah mengatakan, ada banyak orang Kristen yang ketika penderitaan datang di dalam hidupnya, persoalan yang berat yang datang dalam kehidupannya, membuat dia tidak mampu bersyukur dan memuji Tuhan. Karena itu, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, adalah baik jikalau kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Tuhan, sekalipun yang datang adalah kemarau di dalam kehidupan kita. Karena harus kita tahu bahwa hidup kita ini tidak terus-terusan diberikan hujan berkat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan sebuah persoalan yang mungkin sangat berat kita rasakan. Tetapi pada saat seperti itu, mampukah kita bernyanyi, terima kasih Tuhan? Mampukah hati kita tetap meluap-luap dengan ucapan syukur kepada Tuhan? Mampukah kita tetap mengasihi Tuhan di dalam kasih yang hidup di dalam hati kita ini untuk Tuhan? Mampukah kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, tetap bersuka cita, bergembira di hadapan Allah, menyambut Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang membenci kita? Ada banyak orang yang tidak mampu lagi, bahkan hanya untuk menangis saja, ketika dia sudah merasa terlalu berat beban hidup yang datang menimpanya. Ada banyak orang ketika dia difitnah, dia balas memfitnah. Itu bukan lagi satu ucapan syukur dan pujian kepada Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu bukan lagi mazmur kepada Tuhan. Tetapi ketika kita di dalam penderitaan yang berat, ketika kita difitnah, ketika kita merasa sakit hati, mampukah kita memberikan pengampunan, lalu kita berdoa dan memuji memuliakan Tuhan di dalam doa kita? Itulah yang dilakukan oleh Raja Daud. Mampukah kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Itulah bentuk pujian kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar bernyanyi, yang dimaksud di sini memuji dan bermazmur. Tetapi tindakan-tindakan kita yang mencerminkan bahwa kita senantiasa bermazmur. Hati kita, pikiran kita yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, itu juga mencerminkan pujian kepada Tuhan. Mampukah hati kita untuk dapat menerima dengan ikhlas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Dan membuat kita senantiasa terus bersyukur kepada Tuhan, atau sebaliknya kita mengutuki atau menyesali apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan, kenapa begini? Haruskah aku menghadapi seperti ini Tuhan? Kuatkah aku Tuhan? Tuhan tidak adil. Kenapa ini datang dalam kehidupanku? Kenapa orang lain tidak seperti aku, tidak menerima pencobaan yang begini berat? Padahal mereka bukanlah orang-orang yang rajin ke gereja Tuhan, tidak sering baca Alkitab dan sebagainya. Kita menyalahkan Tuhan. Apakah itu suatu sikap bermazmur? Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak. Tetapi ketika kita duduk diam di kaki Tuhan dan mengucapkan terima kasih Bapa, di dalam sikap kerendahan hati yang menerima apapun bentuk yang harus bentuk kehidupan kita yang harus kita jalani hari ini, setiap hari dalam kehidupan kita, itu adalah suatu ucapan syukur kepada Tuhan, mazmur, pujian kepada Tuhan. Karena kita meyakini bahwa Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita. Tuhan berdaulat sehingga
penderitaan sekalipun yang datang itu dapat terhalau dari kehidupan kita. Kalau kita percaya Tuhan akan menolong kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu mampu untuk melakukan apapun juga di dalam kehidupan kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bernyanyilah bagi Allah, masmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan, namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Mazmur 68 ayat 5. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita yang sudah dimenangkan oleh Kristus melalui penyalibannya, pengorbanannya di kayu salib. Kita yang telah menerima keselamatan itu, yang telah, di mana Kristus yang telah menanggung dosa dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut, kita benar-benar harus menyadari dan meyakini bahwa Tuhan di dalam Kristus Yesus pasti akan menolong kita dan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang percaya sungguh kepadanya. Dan kemenangan Kristus di kayu salib bagi kita, umatnya, menjadi puji-pujian dan sukacita sepanjang masa. Tembok permasalahan sebesar apapun yang kita hadapi dapat diruntuhkan ketika kita tetap bersorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan berkuasa atau Tuhan berada di dalam puji-pujian. Tuhan bertahta di dalam puji-pujian. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Allah, mari bergembira di dalam pengharapan yang hidup kepada Tuhan Yesus. Mari tidak menjadi orang yang lupa untuk mengasihi Tuhan. Ketika kita mengatakan, Tuhan aku mengasihimu, maka di sanalah ada puji-pujian. Tidak menuntut, tetapi memberi melalui puji-pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pagi hari ini. Firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami ingin senantiasa menyembah, memuliakan nama-Mu, bermazmur bagi Tuhan. Hati kami bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Allah Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, dan di dalam nama Roh Kudus. Terpuji nama Allah Bapa di surga. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.